Balas dendam paling manis. Aku akan menikahi kakak mantanku karena dia telah mengkhianatiku dan meninggalkanku tiba-tiba. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Aku menatap layar laptopku. Kursor berkedip-kedip di tengah desain logo yang belum selesai. Pikiranku melayang, bukan pada warna atau font, tapi pada tumpukan undangan pernikahan di meja kerjaku. Setiap lembar kertas tebal dengan inisial AR terasa seperti tamparan keras di wajah. Aulia dan Rian. Kami. Atau, lebih tepatnya, kami yang akan segera menjadi mereka. 3 tahun bukan waktu yang singkat. Setiap detik, setiap menit, kami lalui bersama. Dari kopi pagi di kafe langganan hingga begadang menyelesaikan proyek, Rian selalu ada. Dia adalah jangkar di tengah badai, pelabuhan saat aku lelah, dan tawa di setiap celah kesepianku. Hubungan kami seperti dongeng yang dikisahkan dengan penuh cinta, tanpa plot twist yang menyakitkan. Rian adalah seorang arsitek, dengan visi yang sama jelasnya dengan garis-garis lurus di sketsanya. Dia terorganisir, tenang, dan selalu bisa membuatku merasa aman. Dia bilang, masa depan kita sudah aku rancang, Aulia. Seindah desain yang akan kita buat bersama. Aul, udah sore nih. Kamu masih mau kerja? Suara ibu membuyarkan lamunanku. Ibu berjalan ke arahku, mengusap bahuku dengan lembut. Sorot matanya penuh kasih, tapi juga menyiratkan kekhawatiran. Ibu tahu, sejak Rian tiba-tiba menghilang, aku bukan lagi Aulia yang dulu. Tawa Rianku kini hanya tawa yang dipaksakan. Sebentar lagi, Bu. Tinggal sedikit. Coba istirahat dulu. Nak, Rian, sudah beberapa hari ini tidak menghubungi. Apa kalian bertengkar? Aku hanya menggeleng lemah. Enggak, Bu. Rian cuma bilang dia sibuk. Mungkin proyeknya lagi padat. Tentu saja itu bohong. Aku sudah meneleponnya puluhan kali, mengirim ratusan pesan, tapi tidak ada balasan. Ponselnya mati. Rumahnya sepi. Seolah Rian, yang selama ini menjadi poros duniaku, tiba-tiba lenyap di telan bumi. Kakaknya, Arga, juga sulit dihubungi. Arga adalah kebalikan Rian. Dia sosok yang karismatik, serius, dan terkesan dingin. Ia seorang pengusaha sukses yang jarang terlihat di acara keluarga, tapi aku tahu Rian sangat mengaguminya. Rian selalu bercerita, Mas Arga itu panutanku. Dia bisa menyelesaikan masalah secepat kilat. Kalau ada apa-apa, dia orang pertama yang aku hubungi. Sayangnya, kali ini, Arga pun tak bisa aku jangkau. Hari berikutnya, aku memutuskan untuk ke kantor Rian. Perusahaan arsitek tempatnya bekerja ada di pusat kota. Gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, dengan kaca-kaca besar yang memantulkan awan. Aku melangkah dengan hati penuh harap, berharap menemukan Rian di meja kerjanya, dengan segelas kopi di sampingnya dan senyum hangat di wajahnya. Tapi harapanku patah di lobi. Resepsionis itu menatapku dengan tatapan kasihan. Maaf, Mbak. Bapak Rian sudah tidak bekerja di sini. Jantungku rasanya seperti ditarik paksa. Tidak bekerja? Maksudnya? Sudah 2 minggu ini, Mbak. Dia mengajukan surat pengunduran diri mendadak. Katanya ada urusan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Kepalaku pusing. Urusan keluarga? Tapi kenapa dia tidak memberitahuku? Kenapa dia menghilang begitu saja? Aku berbalik, melangkah keluar dari gedung itu dengan kaki yang lemas. Air mataku jatuh tanpa permisi, membasahi pipi. Semua janji, semua mimpi, seolah terhempas ke dasar jurang. Pulang ke rumah, aku melihat kembali kotak cincin tunangan yang sengaja kutinggalkan di meja Rian beberapa hari yang lalu, saat ia mendadak pergi keluar kota dengan alasan yang tidak jelas. Aku ingin menyimpannya, tapi Rian bilang, simpan saja di sini, sayang.
Kita akan segera memakainya. Anggap saja ini janjiku untuk kembali secepatnya. Kata-kata itu kini terasa ironis, menorehkan luka baru di hatiku. Aku mengambil ponsel, mencoba menelepon Arga lagi. Kali ini, nomornya aktif. Halo, Mas Arga. Suaraku bergetar. Ya, Aul. Ada apa? Suara Arga terdengar berat, seperti ada beban yang menimpanya. Rian, dia di mana? Mas? Aku ke kantornya. Katanya dia sudah mengundurkan diri. Apa ada yang terjadi? Arga terdiam lama. Aku bisa mendengar helaan napasnya yang berat. Aul, aku tidak bisa memberitahumu sekarang. Nanti saja kita bertemu. Tapi kenapa? Mas? Ini tentang Rian, pacarku. Maaf, Aul. Aku akan menghubungimu lagi. Sambungan terputus. Aku terduduk di lantai, menangis tanpa suara. Ini bukan lagi tentang pertengkaran kecil. Ini adalah pengkhianatan. Aku merasa seperti sebuah buku yang tiba-tiba halaman terakhirnya dirobek paksa, tanpa sempat kubaca. 3 tahun lamanya, dan yang tersisa hanyalah pertanyaan. Ada apa dengan semua janji kita? Rian? Apa salahku? Di malam yang dingin itu, sebuah pesan masuk. Bukan dari Rian, tapi dari nomor tidak dikenal. Isinya singkat, dingin, dan mematikan. Kita akhiri sampai di sini. Aku tidak bisa melanjutkan lagi. Aku membaca pesan itu berulang kali. Kata-kata itu menusuk, merobek sisa-sisa harapanku. Tidak ada nama, tidak ada penjelasan. Hanya sebuah pesan singkat yang mengakhiri 3 tahun kisah cinta. Aku mencoba menelepon nomor itu, tapi tidak ada respons. Tentu saja itu Rian. Hanya dia yang akan bertindak sekeji ini. Meninggalkan luka menganga tanpa mau melihat akibatnya. Dendam mulai tumbuh, perlahan, seperti benih yang ditanam di tanah basah oleh air mata. Aku tidak mengerti. Semua rencana pernikahan, semua harapan yang kami bangun bersama, hancur dalam sekejap. Di tengah kehancuran itu, aku teringat kata-kata Rian. Jika ada apa-apa, Mas Arga pasti akan membantumu. Ironis. Rian pergi, dan meninggalkan kakaknya, sosok yang selalu menjadi panutan baginya, sebagai satu-satunya jembatan penghubung yang tersisa. Aku tidak tahu apa yang ada di balik semua ini, tapi aku bertekad untuk mencari tahu. Malam itu, aku menyobek semua undangan. Menghancurkan setiap lembar kertas yang menjadi simbol janji palsu. Dendam itu kini bukan lagi bisikan, tapi jeritan. Aku akan membuat Rian menyesal. Aku akan membuatnya melihat apa yang dia sia-siakan. Aku mencengkeram ponselku, tatapan mataku kosong. Aku tidak akan membiarkan Rian meruntuhkan hidupku begitu saja. Tidak, aku tidak akan kalah. Ini bukan hanya tentang cinta, tapi tentang harga diri yang diinjak-injak. Aku akan bangkit, aku akan kuat, dan aku akan membalas semua ini. Lalu, sebuah ide gila muncul di kepalaku. Ide yang awalnya hanya bisikan, kini menjadi rencana yang matang. Aku akan mendekati Arga. Aku akan menggunakan Arga untuk membalas Rian. Bukan karena aku ingin mempermainkan Arga, tapi karena aku butuh jalan untuk menemukan jawaban. Aku tahu ini salah, tapi hatiku terlanjur mati rasa. Apapun akan kulakukan untuk mendapatkan keadilan. Aku akan memulai babak baru hidupku. Babak yang penuh dengan misteri, luka, dan mungkin balas dendam yang paling manis. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku tidak tahu apakah Arga akan menjadi jembatanku atau malah ikut tenggelam dalam rencana gilaku. Yang pasti, satu hal yang ku tahu, aku tidak akan membiarkan Rian lolos begitu saja setelah menghancurkan hatiku. Aku akan membuat dia melihat bahwa ia telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Dan mungkin, balas dendam itu akan membuatku bisa melanjutkan hidup. Entah itu dengan atau tanpa cinta. Aku menatap cermin. Air mataku sudah mengering. Di pantulan itu, ada sosok baru. Bukan lagi Aulia yang lemah,
tapi Aulia yang siap bertarung. Setelah seminggu diliputi kabut duka dan amarah, aku memutuskan untuk tidak lagi tenggelam dalam kesedihan. Dendam, yang semula hanya bisikan lirih di hati, kini membesar menjadi badai yang mendesakku untuk bergerak. Aku harus menemukan jawaban. Tidak ada cara lain selain memulai dari satu-satunya orang yang mungkin tahu segalanya. Arga, kakak Rian. Aku tidak lagi peduli dengan rasa sakitku. Yang tersisa hanyalah tekad yang membara. Aku akan menemui Arga. Aku akan menggunakan nama Rian sebagai alasan. Malam itu, setelah berhasil mendapatkan nomor ponsel Arga dari kontak lama Rian, aku memberanikan diri menelepon. Jantungku berdebar kencang saat menunggu jawaban. Ini bukan hanya tentang mendapatkan jawaban, tapi tentang membalaskan semua rasa sakitku. Halo, Aulia. Suara Arga di ujung telepon terdengar tenang, namun ada nada kehati-hatian di sana. Mas Arga, ini Aulia. Aku butuh bicara dengan Mas. Suaraku terdengar lebih mantap dari yang kukira. Tentu. Ada apa? Kamu baik-baik saja? Tidak. Aku tidak baik-baik saja. Aku harus tahu apa yang terjadi. Kenapa Rian pergi? Kenapa dia menghilang begitu saja? Suaraku bergetar. Emosi yang kupendam selama ini mulai naik ke permukaan. Arga terdiam sesaat. Aul, ini bukan saat yang tepat. Aku sedang sibuk. Aku tahu, Mas. Tapi ini penting. Ini tentang Rian. Aku sudah tahu dia tidak bekerja di kantornya lagi. Ada hening yang lama. Aku bisa mendengar suara napas Arga yang berat. Akhirnya, dia menyerah. Baiklah, kita bertemu besok. Aku akan kirimkan alamat kafe. Pagi harinya, aku sudah duduk gelisah di sebuah kafe di tengah kota, menunggu Arga. Aku mengenakan pakaian yang rapi, berusaha terlihat tegar dan kuat. Aku tidak ingin terlihat seperti wanita yang patah hati. Aku ingin Arga melihatku sebagai sosok yang setara, bukan sebagai korban. Tak lama kemudian, sebuah mobil sport hitam terparkir di depan kafe. Pintu terbuka dan Arga keluar. Dia mengenakan kemeja biru tua yang pas di badannya, memancarkan aura wibawa yang kuat. Dia melangkah dengan tenang, matanya mencari sosokku. Begitu pandangan kami bertemu, ada seulas senyum tipis di wajahnya. Senyum yang penuh penyesalan. Maaf membuatmu menunggu, ucapnya saat duduk di hadapanku. Ada banyak hal yang harus aku selesaikan. Aku menatapnya lekat-lekat. Arga memang berbeda dari Rian. Rian adalah pria yang penuh keceriaan, dengan tawa yang riang dan wajah yang selalu berseri. Arga justru sebaliknya. Dia adalah sosok yang tenang, penuh misteri, dan sorot matanya yang tajam seolah bisa membaca isi hatiku. Mas Arga, tolong jangan bertele-tele. Aku hanya butuh jawaban. Kenapa Rian meninggalkan aku begitu saja? Apa salahku? Aku menatapnya penuh harap. Arga menghela napas panjang. Ini bukan tentang salahmu, Aul. Percayalah, kamu wanita yang baik, terlalu baik untuk Rian. Lalu apa? Dia menemukan wanita lain? Katakan padaku, Mas. Aku butuh kejelasan. Tidak, bukan begitu, gumamnya. Dia menyesap kopinya, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Ada hal-hal yang tidak bisa aku ceritakan. Ini rumit. Tiba-tiba, ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Aku mengangkatnya dengan ragu-ragu. Halo. Suara di seberang sana membuat darahku mendidih. Aulia, ini Rian. Aku mematikan sambungan telepon. Tanganku gemetar. Tentu saja dia. Setelah seminggu menghilang, sekarang dia muncul. Aku ingin berteriak, mengutuknya. Namun, aku menahannya. Aku tidak ingin terlihat lemah di hadapan Arga. Ada apa? Tanya Arga, wajahnya berubah khawatir. Rian. Dia menelepon. Suaraku tercekat. Dia bilang dia ingin bicara. Jangan angkat teleponnya. Arga tiba-tiba meraih tanganku.
tatapan matanya tajam. Jangan percaya apapun yang dia katakan. Sentuhan Arga membuatku terkejut. Tiba-tiba, hatiku merasakan sensasi aneh. Bukan cinta, tapi mungkin kehangatan. Kehangatan yang sudah lama tidak kurasakan. Kenapa? Mas? Kamu tahu sesuatu, kan? Tolong beritahu aku, bisikku. Arga melepaskan tanganku, wajahnya kembali datar. Aku tidak bisa. Ini semua demi kebaikanmu. Percayalah. Kata-katanya membuatku semakin curiga. Ada sesuatu yang disembunyikan. Sesuatu yang sangat besar. Rian, yang selalu terbuka padaku, kini menyimpan rahasia. Arga, yang selalu menjadi panutan, kini terlihat menyembunyikan kebenaran. Aku merasa seperti boneka yang dimainkan oleh dua orang bersaudara. Tiba-tiba, aku memiliki sebuah ide. Sebuah ide yang gila, nekat, dan bisa saja melukai Arga. Tapi aku tidak peduli lagi. Aku butuh jawaban. Mas Arga, ucapku, suaraku sengaja ku perlembut. Aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi aku butuh bantuanmu. Bantuan apa? Tanya Arga, matanya penuh tanda tanya. Aku ingin melupakan Rian. Aku butuh seseorang yang bisa membuatku kembali tersenyum. Seseorang yang bisa mengajariku bagaimana caranya move on. Seseorang seperti kamu. Aku menatapnya, bibirku melengkung membentuk senyum paksa. Ini adalah awal dari rencanaku. Arga terkejut. Matanya melebar, dan dia menatapku seolah aku adalah makhluk asing. Aulia, aku tidak mengerti. Aku hanya butuh teman. Teman yang bisa aku percaya. Aku tahu kamu adalah sosok yang jujur. Mas, aku percaya padamu. Arga terdiam. Dia menunduk, menghela napas panjang. Aulia, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Ini tidak benar. Kenapa tidak? Kita sama-sama kesepian. Aku butuh teman. Dan kamu adalah kakak Rian. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Perkataanku itu membuat pertahanan Arga runtuh. Aku bisa melihat kekhawatiran di matanya, campur aduk dengan simpati. Aku tahu, Arga adalah pria yang tidak bisa melihat orang lain menderita. Dan aku memanfaatkan itu. Baiklah, bisiknya, suaranya sangat pelan. Tapi, kamu harus berjanji padaku. Ini hanya pertemanan, tidak lebih. Aku tersenyum, senyum penuh kemenangan. Aku janji. Aku tahu, janjiku adalah kebohongan. Aku tidak hanya ingin berteman. Aku ingin masuk ke dalam kehidupannya, mencari celah, dan mengungkap semua rahasia yang ia dan Rian sembunyikan. Ini adalah langkah pertamaku dalam menjalankan balas dendam. Dendam yang akan kulakukan dengan cara yang paling manis dan menyakitkan. Kopi di cangkirku sudah dingin, tak lagi memancarkan uap. Namun hatiku terasa membara. Aku akan mencari tahu kenapa Rian meninggalkanku. Dan setelah itu, aku akan membuat dia menyesal. Aku akan membuat dia menyesal karena telah menganggapku sebagai wanita lemah yang mudah dilukai. Aku akan menunjukkan kepadanya bahwa aku adalah wanita tangguh yang bisa bangkit dari kehancuran. Dan Arga akan menjadi alatku untuk mencapai semua itu. Aku akan memanfaatkannya. Meski jauh di lubuk hatiku, aku tahu ini adalah tindakan yang egois dan kejam. Tapi luka yang Rian torehkan lebih kejam dari segalanya. Aku tahu, jalan yang kupilih ini berbahaya. Mungkin aku akan menyakiti diriku sendiri. Mungkin aku akan menyakiti Arga. Tapi, aku tidak peduli. Aku sudah terlalu lelah untuk peduli. Sekarang, yang tersisa hanya satu tujuan, balas dendam. Hari-hari setelah pertemuan di kafe itu, terasa seperti meniti jembatan rapuh. Aku dan Arga mulai sering bertemu. Awalnya, pertemuan kami hanyalah formalitas, sekadar janji kosong yang kubuat untuk memuluskan rencanaku. Aku mengajaknya makan siang, menanyakan kabar, atau sekadar mengirim pesan singkat berisi pertanyaan-pertanyaan yang terkesan ringan. Namun, perlahan,
Interaksi kami mulai berubah. Arga adalah sosok yang sangat berbeda dari Rian. Jika Rian adalah api yang membara, Arga adalah air yang menenangkan. Rian hidup dalam kecerobohan yang riang, sementara Arga selalu memikirkan setiap langkahnya dengan matang. Dia tidak pernah memaksaku untuk bercerita, tidak pernah menuntutku untuk membuka diri. Dia hanya ada di sana, mendengarkan semua keluh kesahku, dan menawariku kopi atau teh hangat. Tanpa kusadari, aku mulai merasa nyaman berada di sisinya. "Kamu terlihat lebih baik hari ini," ucap Arga suatu sore, saat kami duduk di bangku taman. Kami baru saja menyelesaikan proyek desain logo untuk salah satu perusahaan miliknya. Aku memang tidak sedang berakting. Kedekatan dengannya, entah kenapa, membawa sedikit ketenangan di tengah badai hatiku. "Terima kasih, Mas," jawabku. "Kamu banyak membantuku. Aku tidak tahu bagaimana harus membalas kebaikanmu." Arga tersenyum tipis. "Tidak perlu. Melihatmu kembali tersenyum sudah cukup. Lagi pula, ini hanya sebagian kecil dari kesalahanku." Kata-kata terakhirnya membuatku terkejut. "Kesalahan? Apa maksudmu?" tanyaku, mataku menyipit. Arga mengalihkan pandangannya, menatap jauh ke depan. "Bukan apa-apa. Lupakan saja." Aku merasa ada sesuatu yang dia sembunyikan. Bukan hanya soal Rian, tapi juga tentang dirinya sendiri. Kehadiran Arga di sisiku memang terasa seperti perisai. Dia selalu ada, siap membantuku, bahkan untuk hal-hal sepele. Suatu hari, laptopku rusak. Tanpa ragu, Arga datang ke rumahku, memperbaikinya, dan bahkan menginstal program baru yang aku butuhkan. Dia tidak banyak bicara, tapi perbuatannya begitu tulus. "Kamu benar-benar berbeda dari Rian," bisikku suatu sore. Arga menoleh, menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. "Semua orang berbeda, Aul. Kamu juga berbeda sekarang. Kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira." Kata-katanya membuatku tersentuh. Aku tidak tahu apakah aku benar-benar kuat, atau aku hanya pandai menyembunyikan kerapuhanku. Namun, berada di dekat Arga, aku merasa seolah-olah semua bebanku terbagi dua. Tembok yang kubangun untuk melindungi hatiku dari Rian, kini mulai runtuh perlahan-lahan. Suatu hari, aku berencana untuk mengunjungi pameran seni. Rian tidak pernah menyukai seni. Baginya, seni hanyalah buang-buang waktu. Namun, Arga berbeda. Saat aku menceritakan rencanaku, matanya berbinar. "Aku juga suka seni," katanya. "Kalau kamu tidak keberatan, bagaimana kalau kita pergi bersama?" Aku mengangguk, merasa terkejut dengan diriku sendiri. Rencanaku semula adalah memanfaatkan Arga untuk balas dendam, tetapi kini, aku mulai menikmati setiap momen bersamanya. Di pameran seni, kami menghabiskan waktu berjam-jam. Kami mengagumi lukisan, berdiskusi tentang makna di baliknya, dan tertawa saat kami memiliki interpretasi yang berbeda. Arga menunjukkan sisi lain dirinya yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Dia hangat, humoris, dan penuh kejutan. "Lukisan ini mengingatkanku pada Rian," ucapku, menunjuk sebuah lukisan abstrak dengan warna-warna cerah yang berantakan. Arga menatap lukisan itu, lalu menoleh padaku. "Kenapa?" "Karena hidupnya seperti itu. Penuh warna, tapi berantakan. Dia tidak pernah bisa serius dengan apapun," jawabku. "Kamu salah, Aul," balas Arga dengan suara pelan. "Rian adalah orang yang sangat serius. Dia hanya tidak pernah menunjukkannya kepada orang lain." Ada nada yang sangat dalam-dalam suaranya, seolah-olah dia tahu sesuatu yang tidak aku tahu. Keraguan kembali merasuki hatiku. Siapa Rian sebenarnya? Kenapa Arga terus-menerus membelanya? Di tengah pameran, ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Aku tahu itu pasti Rian. Aku menatap Arga, lalu mengabaikan panggilan itu. Aku tidak ingin merusak momen ini. Namun, panggilan itu datang lagi dan lagi, tanpa henti. "Angkat saja," kata Arga, wajahnya berubah cemas. "Mungkin penting." Aku menghela napas,
lalu mengangkatnya. Halo. Aul, tolong jangan jauh-jauh dari Arga. Suara Rian terdengar panik. Jangan pernah tinggalkan dia. Jangan pernah. Rian, ada apa? Kamu di mana? Aku butuh penjelasan. Aku tidak bisa menjelaskannya sekarang. Tapi percayalah padaku, Aul. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu. Sambungan telepon terputus. Aku menatap ponselku dengan bingung. Air mataku jatuh tanpa permisi. Kata-kata Rian, yang begitu penuh misteri, membuat hatiku kembali hancur. Aku menatap Arga, mencari jawaban. Mas, apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa Rian terus-menerus mengatakan hal-hal aneh seperti itu? Arga menatapku dengan tatapan yang lembut, lalu menarikku ke dalam pelukannya. Aul, tenang. Aku akan menjagamu. Aku berjanji. Pelukan Arga terasa begitu hangat. Ini bukan lagi tentang dendam, tentang Rian, atau tentang masa lalu. Ini tentang aku dan dia. Tentang kenyamanan yang tak terduga, dan kedekatan yang tumbuh secara alami. Aku membalas pelukannya, membiarkan diriku tenggelam dalam kehangatan itu. Saat itu, aku menyadari sesuatu yang mengerikan. Aku mulai memiliki perasaan untuk Arga. Perasaan yang tulus, bukan sekadar bagian dari sandiwara balas dendamku. Aku takut. Takut jika ini adalah jebakan. Takut jika aku hanya beralih dari satu luka ke luka yang lain. Setelah hari itu, aku mulai menjauhi Arga. Aku tidak lagi membalas pesannya. Aku tidak lagi mengangkat teleponnya. Aku takut dengan perasaanku sendiri. Aku tidak ingin jatuh cinta pada kakak dari pria yang sudah menghancurkan hatiku. Aku harus kembali ke rencanaku semula. Namun, di tengah-tengah keheningan yang kubuat, sebuah pesan masuk dari Arga. Aku tahu ini salah. Tapi, aku mencintaimu, Aulia. Sejak lama. Bahkan sebelum Rian bersamamu. Aku tahu ini bodoh. Tapi aku tidak bisa membohongi perasaanku lagi. Kamu tidak perlu menjawab. Aku hanya ingin kamu tahu. Pesan itu bagaikan kilat yang menyambar. Jantungku berdebar kencang. Jadi, selama ini, Arga juga memendam perasaan? Pantas saja dia selalu begitu baik padaku. Tapi, kenapa dia diam saja? Kenapa dia tidak pernah mengatakan apa-apa? Aku kembali membalas pesannya. Mas Arga, aku bingung. Aku tidak tahu harus bilang apa. Tidak perlu bilang apa-apa, Aulia. Cukup, jangan menghindariku. Balasnya. Aku menatap layar ponselku, bingung. Dendam yang semula menjadi api yang membakar, kini berubah menjadi abu. Aku tidak lagi tahu apa yang aku inginkan. Apakah aku harus melanjutkan rencanaku untuk balas dendam? Atau, apakah aku harus memberikan kesempatan pada hatiku untuk merasakan cinta yang baru? Tiba-tiba, sebuah ide lain muncul. Sebuah ide yang membuat hatiku berdebar kencang, antara takut dan bahagia. Aku akan menikahi Arga. Bukan hanya untuk membalas dendam, tapi juga untuk melihat apakah aku bisa benar-benar bahagia bersamanya. Rencana balas dendamku berubah. Aku akan membalas Rian dengan cara yang paling manis. Aku akan menikah dengan kakaknya. Aku yakin, ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan jawaban. Aku akan mengulik semua rahasia Arga. Aku akan menggunakan pernikahanku sebagai jalan untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Dan setelah itu, aku akan membuat Rian menyesal seumur hidupnya. Aku menghela napas, menatap bayangan diriku di cermin. Kini, aku bukan lagi wanita yang rapuh. Aku adalah wanita yang memiliki rencana. Dan aku akan memastikannya berjalan dengan sempurna. Malam itu, setelah membaca pesan dari Arga, pikiranku kalut. Ini bukan lagi sekadar sandiwara. Ini adalah permainan yang melibatkan perasaan, dan aku tidak yakin apakah aku siap untuk bermain. Pesan itu terus terbayang di benakku, membanjiri benakku dengan pertanyaan yang tak terjawab. Arga mencintaiku? Sejak kapan? Dan kenapa Rian terus menghindariku?
seolah-olah dia takut jika aku terlalu dekat dengan kakaknya. Aku duduk di sofa, menatap langit-langit. Rencana balas dendamku tiba-tiba terasa sangat konyol. Balas dendam, apa yang akan aku lakukan jika hatiku sendiri sudah mulai beralih? Tapi, ada satu hal yang tidak bisa aku abaikan. Rasa penasaran yang menggerogoti jiwaku. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik kepergian Rian. Dan satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah dengan tetap berada di dekat Arga. Keesokan harinya, aku mengirim pesan balasan kepada Arga. Mas Arga, bisakah kita bertemu? Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Tidak butuh waktu lama baginya untuk membalas. Tentu, Aul. Di tempat biasa. Aku mengangguk dalam hati. Tidak ada tempat lain yang lebih baik daripada kafe di mana semuanya dimulai. Tempat itu menjadi saksi bisu atas awal mula semua ini. Ketika kami bertemu, aku melihat ketegangan di wajah Arga. Dia tidak lagi santai seperti biasanya. Matanya penuh dengan pertanyaan. Mas Arga, aku sudah memikirkan pesanmu. Ucapku, memecah keheningan. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku masih hancur karena Rian. Aku mengerti, Aul. Aku tidak memaksamu untuk membalas perasaanku. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku tidak bisa memendamnya lagi. Suaranya terdengar tulus, membuatku merasa bersalah. Aku tahu, Mas. Tapi, bagaimana kalau kita mencoba? Arga terdiam. Tatapan matanya yang tajam menatapku lekat-lekat, seolah ingin memastikan bahwa aku tidak sedang bercanda. Mencoba apa, Aul? Mencoba untuk memulai sesuatu yang baru. Jawabku, senyum tipis terukir di bibirku. Mungkin, kita bisa menjalani ini bersama. Sebagai pasangan. Ekspresi Arga berubah. Ada secercah harapan di matanya, tapi juga keraguan. Kamu yakin? Kamu tidak sedang memanfaatkanku, kan? Pertanyaannya menusuk, tapi aku sudah siap dengan jawabannya. Aku tidak akan berbohong. Aku tidak akan bilang bahwa aku mencintainya. Aku hanya akan mengatakan apa yang harus dia dengar. Aku tidak akan membohongi Mas Arga. Aku masih belum bisa melupakan Rian. Tapi, aku ingin mencoba. Aku melihat ketulusan di matamu. Dan aku ingin tahu apakah aku bisa bahagia bersamamu. Arga menghela napas. Dia meraih tanganku, menggenggamnya erat. Sentuhannya terasa hangat dan meyakinkan. Aul, aku tidak mau menjadi pelampiasan. Aku ingin kamu benar-benar bahagia. Bukan karena balas dendam. Ini bukan balas dendam, Mas, jawabku, meyakinkan diriku sendiri. Ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Rian sudah menghancurkan hatiku. Mungkin, Mas Arga bisa menyembuhkannya. Perkataanku berhasil meluluhkan hati Arga. Ia tersenyum, senyum yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Aul, aku akan membuatmu bahagia. Aku janji. Tapi, kita harus merahasiakan ini. Untuk sementara. Kenapa? Aku tidak ingin Rian tahu. Tidak untuk saat ini. Aku butuh waktu untuk bicara dengannya. Dia masih adikku. Jelasnya. Aku mengangguk. Rencana gila ini berjalan mulus. Aku bisa mendekati Arga, menjadi bagian dari hidupnya, dan mencari tahu apa yang disembunyikan. Aku juga bisa menggunakan hubunganku dengannya untuk memancing Rian agar keluar dari persembunyiannya. Hubungan kami pun dimulai. Kami tidak lagi hanya bertemu di kafe atau taman. Arga membawaku ke berbagai tempat. Dia mengenalkanku pada dunia yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dia membawaku ke galeri seni, ke konser musik klasik, dan bahkan ke pertemuan-pertemuan bisnisnya. Dia memperlakukanku dengan hormat dan penuh kasih sayang. Menurutmu, ide ini bagus? Tanyanya suatu sore, saat kami sedang mendiskusikan rencana bisnisnya. Aku rasa bagus, Mas. Tapi, mungkin lebih baik jika kita menambahkan sentuhan yang lebih personal. Sesuatu yang bisa menarik perhatian kaum muda. Jawabku. Arga menatapku,
matanya berbinar. Kamu benar. Kamu memang punya bakat, Aul. Aku tidak salah pilih. Aku hanya tersenyum. Aku tidak tahu apakah aku akan benar-benar jatuh cinta padanya. Tapi, setiap detik bersamanya terasa begitu nyata. Aku tidak perlu lagi memaksakan diri untuk tersenyum. Senyum itu datang secara alami, dari lubuk hatiku yang terdalam. Suatu malam, Rian meneleponku. Aku mengangkatnya, dengan jantung berdebar kencang. Rian, ada apa? Aul, aku sudah tahu. Kamu dan Mas Arga, kalian bersama. Suaranya terdengar marah, campur aduk dengan kekecewaan. Kenapa? Kamu cemburu? Kamu yang meninggalkanku, Rian. Bukan aku, jawabku. Suaraku sengaja kuperkeras. Ini bukan tentang cemburu. Ini salah. Kalian tidak bisa bersama, teriaknya. Aku terdiam. Marahku memuncak. Kamu yang bilang kita tidak bisa melanjutkan, Rian. Kamu yang meninggalkan aku. Jadi, kenapa sekarang kamu marah? Aku akan kembali. Aku akan jelaskan semuanya padamu. Tunggu aku, bisiknya, lalu sambungan terputus. Air mataku jatuh tanpa permisi. Rian, dia ingin kembali? Setelah semua yang dia lakukan? Arga masuk ke dalam ruangan. Dia melihat mataku yang basah dan mendekat. Ada apa, Aul? Rian, jawabku. Suaraku bergetar. Dia ingin kembali. Arga menatapku dengan tatapan dingin. Semua kehangatan yang tadi ada di matanya sirna. Jangan percaya, Aul. Dia hanya ingin memanipulasi kamu. Dia hanya ingin menjauhkan kamu dari aku. Dia tidak akan pernah bisa kembali. Kata-kata Arga membuatku bingung. Kenapa Rian tidak bisa kembali? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku merasa seperti terjebak dalam teka-teki. Rian di satu sisi, Arga di sisi lain. Mereka berdua menyembunyikan sesuatu. Aku harus tahu apa itu. Tiba-tiba, sebuah ide melintas di benakku. Aku harus membuat Rian cemburu. Aku harus membuatnya melihat bahwa aku sudah bahagia tanpanya. Dan cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan menikahi Arga. Aku menatap Arga, matanya penuh kekhawatiran. Mas, aku punya ide. Ide apa? Tanyanya, suaranya terdengar cemas. Mari kita menikah, bisikku. Kita tunjukkan pada Rian bahwa kita serius. Kita tunjukkan padanya bahwa dia sudah kehilangan aku selamanya. Arga menatapku dengan mata melebar. Aul, kamu tidak serius, kan? Ini terlalu cepat. Aku serius, Mas. Ini adalah satu-satunya cara untuk membuat Rian berhenti menggangguku. Dan, mungkin, ini adalah satu-satunya cara untuk membuatku benar-benar melupakan dia. Arga terdiam. Dia menatapku, lalu menghela napas panjang. Dia tahu ini bukan hanya tentang cinta. Ini tentang balas dendam. Tapi, di matanya, aku melihat sebuah keputusan. Keputusan yang akan mengubah hidup kami selamanya. Baiklah, Aul, bisiknya. Kalau itu yang kamu mau, aku akan menikahimu. Jantungku berdebar kencang. Ini adalah awal dari segalanya. Awal dari balas dendamku. Aku akan menjadi istri kakak dari pria yang sudah menghancurkan hatiku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku hanya tahu satu hal. Aku akan membuat Rian menyesal seumur hidupnya. Dan mungkin, di balik semua ini, aku akan menemukan kebahagiaan yang tulus. Aku akan membalas Rian dengan cara yang paling manis dan tak terduga. Proposalku untuk menikah, yang awalnya hanya kupikir sebagai gertakan, ternyata diterima dengan serius oleh Arga. Keputusannya membuat hatiku diliputi perasaan campur aduk. Ada rasa puas karena rencanaku berjalan mulus, tapi juga ada rasa cemas yang tak terlukiskan. Ini bukan lagi sandiwara biasa. Ini adalah pertaruhan besar. Arga tidak menunda-nunda.
Ia langsung mengajakku bertemu orang tuanya. Ini adalah momen yang paling kutakutkan. Aku tahu, aku akan menghadapi tatapan sinis, pertanyaan yang menusuk, dan mungkin penolakan mentah-mentah. Bagaimanapun, aku adalah mantan pacar dari anak bungsu mereka yang baru saja menghilang. Dan kini, aku akan menjadi calon istri anak sulung mereka. Saat kami tiba di rumah orang tua Arga dan Rian, aku merasakan aura dingin menyelimuti. Rumah itu besar dan mewah, tapi terasa hampa. Ayah Rian, seorang pria parubaya yang berwibawa, menatapku dengan sorot mata yang penuh pertanyaan. Sementara itu, Ibu Rian, seorang wanita anggun yang terlihat lelah, hanya tersenyum tipis. "Aulia, apa kabar?" tanya ibu. Suaranya terdengar lembut namun ada nada waspada di dalamnya. "Baik, Tante. Terima kasih," jawabku, mencoba tersenyum sealami mungkin. Percakapan dimulai dengan hal-hal ringan, tapi aku tahu, ini hanyalah basa-basi sebelum mereka masuk ke intinya. Arga memegang tanganku erat, memberiku kekuatan. Sentuhannya bagaikan jangkar yang menenangkanku. "Jadi, Arga, ada apa sebenarnya? Kenapa kalian begitu mendadak ingin menikah?" tanya ayah, suaranya tegas. "Rian baru saja pergi, dan kalian, ini terasa terburu-buru." Arga menatap ayahnya, lalu menatapku. "Ayah, Ibu, aku tahu ini mengejutkan. Tapi, aku mencintai Aulia. Dan Aulia juga mencintaiku." Aku terdiam, tak bisa berkata-kata. Arga sedang berbohong demi melindungiku. Ia tahu bahwa hatiku masih menyimpan luka, tapi ia rela mengambil risiko untukku. Tindakannya membuatku merasa sangat bersalah. Ibu menatapku lekat-lekat. "Aulia, kamu yakin? Apa kamu tidak sedang memanipulasi Arga? Kami tahu Rian menghilang, tapi bukan berarti kamu harus mencari penggantinya dengan cara ini." Jantungku berdebar kencang. Pertanyaannya tepat sasaran. Aku merasa seperti pencuri yang tertangkap basah. Aku ingin membela diri, tapi kata-kata tercekat di tenggorokanku. "Maaf, Tante. Aku tidak tahu harus bilang apa," jawabku. "Tapi, aku tidak memanipulasi Arga. Aku hanya mencoba untuk bahagia. Dan aku menemukan kebahagiaan itu di sisinya." Ayah menghela napas panjang. "Kami tidak bisa merestui ini dengan mudah. Ini terlalu cepat. Kami butuh waktu." "Ayah, kami sudah dewasa. Kami tahu apa yang kami lakukan," jawab Arga. "Kami akan menikah. Kami hanya meminta restu." Meskipun mereka tidak memberikan restu, Arga tetap teguh pada keputusannya. Ia membawaku keluar dari rumah itu, dan di dalam mobil, keheningan menyelimuti kami. Aku merasa sangat bersalah. Aku telah menyeret Arga ke dalam masalahku, membuatnya berbohong dan melawan keluarganya sendiri. "Mas Arga, aku minta maaf. Aku tidak tahu ini akan serumit ini," bisikku. Air mata mulai mengalir. Arga menepikan mobilnya. Dia meraih tanganku, mengusapnya dengan lembut. "Jangan menangis, Aul. Ini bukan salahmu. Aku yang membuat keputusan ini. Aku yang mencintaimu." Kata-katanya membuatku semakin bingung. Ia mencintaiku, tapi ia juga tahu bahwa aku masih menyimpan luka karena Rian. Di satu sisi, aku merasa terharu oleh ketulusannya. Di sisi lain, aku merasa takut. Takut jika aku hanya menjadi alat dalam permainan takdir yang tidak aku pahami. Hari-hari berikutnya, persiapan pernikahan kami berlangsung. Kami melakukannya dengan sederhana, tanpa pesta mewah. Aku menyetujuinya karena aku tahu, ini bukanlah pernikahan yang dibangun di atas cinta yang tulus. Ini adalah pernikahan yang dibangun di atas luka dan dendam. Kami memutuskan untuk menikah di kantor catatan sipil, hanya dengan beberapa saksi. Aku mengenakan gaun putih sederhana, sementara Arga mengenakan setelan jas hitam. Di hadapan penghulu, aku melihat mata Arga. Matanya memancarkan ketulusan yang tak tergoyahkan. Sementara itu, aku, di dalam hati, masih menyimpan keraguan. "Aulia,
Apakah kamu bersedia menerima Arga sebagai suamimu? Tanya penghulu. Ya, saya bersedia. Jawabku, suaraku bergetar. Arga, apakah kamu bersedia menerima Aulia sebagai istrimu? Ya, saya bersedia. Jawab Arga, suaranya tegas. Satu kata, ya, yang begitu sederhana, tapi memiliki konsekuensi yang begitu besar. Pernikahan kami sah. Aku sudah menjadi istri Arga, kakak dari pria yang menghancurkan hatiku. Balas dendamku telah dimulai. Setelah upacara selesai, kami kembali ke mobil. Aku menatap Arga, bibirku melengkung membentuk senyum tipis. Selamat, Mas Arga. Kita sudah menikah. Selamat juga, istriku. Jawabnya, suaranya begitu lembut. Di dalam mobil, Arga meraih tanganku dan menciumnya lembut. Aku janji akan membuatmu bahagia, Aul. Aku akan menjadi suami yang baik. Aku menatapnya. Mataku berkaca-kaca. Perlakuan Arga yang begitu tulus membuat hatiku semakin goyah. Apakah aku benar-benar bisa mencintainya? Atau aku hanya akan terus berpura-pura? Malam harinya, di apartemen Arga yang kini menjadi rumahku, aku merasa hampa. Aku duduk di tepi tempat tidur, memandangi gaun pengantinku. Semua ini terasa seperti mimpi. Mimpi yang aneh, yang tidak memiliki makna. Arga masuk, mengenakan piyama. Ia duduk di sampingku, mengusap punggungku. Kamu kenapa, Aul? Apa kamu menyesal? Aku menggeleng. Tidak, Mas. Aku hanya masih bingung. Semua ini terjadi begitu cepat. Aku mengerti, jawabnya. Tapi, percayalah, keputusan ini tidak akan kamu sesali. Aku akan membuatmu bahagia. Aku menatapnya. Di matanya, aku melihat kebaikan dan ketulusan. Aku tahu, Arga tidak akan pernah menyakitiku. Tapi, aku juga tahu bahwa hatiku belum sepenuhnya pulih. Rian masih ada di sana, seperti bayangan yang menghantui. Di tengah keheningan itu, aku mendengar ponsel Arga berdering. Ada nama Rian di layar. Arga menatapku, lalu menggeser tombol tolak. Kenapa tidak diangkat, Mas? Tanyaku. Aku tidak ingin dia mengganggu kita, jawabnya. Dia sudah membuatmu menderita. Aku tidak akan membiarkannya lagi. Aku terdiam. Rian, yang dulu menjadi segalanya bagiku, kini menjadi orang yang dihindari oleh kakaknya sendiri. Ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Rasa penasaran kembali menggerogoti hatiku. Aku tahu, aku tidak bisa menyerah begitu saja. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku harus menggunakan pernikahanku ini sebagai jalan untuk mengungkap semua rahasia. Dan aku yakin, jawabannya ada di balik semua kebohongan yang disembunyikan oleh Arga dan Rian. Aku akan menjadi istri yang baik untuk Arga. Aku akan berpura-pura mencintainya. Dan saat ia lengah, aku akan mencari tahu semuanya. Aku akan membuat Rian menyesal seumur hidupnya. 6 bulan telah berlalu sejak pernikahan kami. Pernikahan yang dibangun di atas dasar dendam dan keraguan, kini mulai terasa seperti sebuah kenyataan. Aku, Aulia, sudah menjadi Nyonya Arga, dan kehidupan baru ini jauh lebih tenang dari yang aku bayangkan. Arga adalah suami yang sempurna. Dia sabar, perhatian, dan selalu memperlakukanku dengan penuh kasih sayang. Dia tidak pernah memaksaku, selalu memberiku ruang, dan perlahan, dia berhasil membuat hatiku yang hancur kembali utuh. Di tengah semua itu, aku hampir melupakan alasan mengapa aku menikahi Arga. Dendam pada Rian terasa seperti kabut yang perlahan-lahan sirna, digantikan oleh kebahagiaan yang samar. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku benar-benar mencintai Arga? Apakah ini semua adalah bagian dari takdir yang sudah digariskan? Atau ini hanyalah pelarian dari rasa sakit yang tak terlukiskan? Suatu sore, saat aku sedang menata buku di perpustakaan mini Arga, sebuah foto terjatuh dari sela-sela buku. Foto itu adalah foto Rian dan seorang wanita yang tidak kukenal. Mereka berdua terlihat sangat bahagia.
Jantungku berdebar kencang. Apakah Rian meninggalkanku karena wanita ini? Api cemburu yang sudah lama padam kembali menyala. Dendam yang semula terkubur kini bangkit kembali. Apa yang kamu lakukan, Aul? Tanya Arga, suaranya mengagetkanku. Ia baru saja pulang dari kantor. Aku dengan cepat menyembunyikan foto itu di belakang punggungku. Tidak ada, Mas. Aku hanya merapikan buku-buku. Arga menatapku dengan curiga. Kamu menyembunyikan sesuatu? Aku menggeleng. Tidak. Aul, tolong jangan berbohong, ucapnya. Suaranya berubah menjadi dingin. Aku tahu kamu sedang mencari tahu tentang Rian. Aku terdiam. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Arga mendekat, mengambil foto itu dari tanganku. Ia menatapnya sejenak, lalu menghela napas panjang. Aku sudah bilang, Aul, ada hal-hal yang tidak bisa aku ceritakan. Ini semua demi kebaikanmu, bisiknya. Kebaikanku? Dengan meninggalkan aku begitu saja? Dengan menghancurkan hatiku? Itu yang Mas sebut kebaikan? Tanyaku, air mataku mulai mengalir. Aku berhak tahu, Mas. Aku berhak tahu kenapa Rian pergi. Arga memelukku. Pelukannya terasa erat, namun kali ini, pelukannya tidak lagi menenangkan. Pelukan itu terasa seperti sebuah jebakan. Percayalah padaku, Aul. Suatu hari nanti, kamu akan tahu. Tapi bukan sekarang. Aku tidak bisa lagi menahan amarahku. Aku melepaskan diri dari pelukannya. Bukan sekarang? Kapan, Mas? Sampai aku benar-benar melupakan Rian? Sampai aku benar-benar mencintaimu? Sampai kapan? Arga menatapku. Matanya penuh dengan kesedihan. Sampai Rian kembali. Rian kembali? Kapan? Dia sudah memiliki wanita lain. Mas. Aku melihat fotonya. Arga terdiam. Ia menunduk, tidak bisa lagi menatap mataku. Aku tahu. Ia menyembunyikan sesuatu yang besar. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Malam itu, kami tidur di kamar yang sama. Namun terasa seperti ada jurang yang memisahkan kami. Aku tidak bisa tidur. Pikiranku terus-menerus memikirkan foto itu. Aku tidak peduli lagi. Aku harus mencari tahu siapa wanita itu. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan harinya, saat Arga pergi ke kantor, aku memutuskan untuk pergi ke tempat Rian bekerja. Aku tahu dia sudah mengundurkan diri, tapi aku yakin ada jejak yang bisa aku temukan. Aku berhasil menemui salah satu teman dekat Rian, seorang arsitek bernama Dito. Aulia, kamu di sini? Ada apa? Tanya Dito. Wajahnya terlihat terkejut. Dito, aku butuh bantuanmu. Aku butuh tahu apa yang terjadi pada Rian. Kenapa dia menghilang? Dito menghela napas. Aulia, aku tidak bisa memberitahumu. Aku sudah berjanji pada Rian untuk tidak mengatakan apapun. Dito, kumohon. Aku sudah menikah dengan kakaknya. Aku berhak tahu, ucapku, suaraku memohon. Dito terdiam, menatapku dengan tatapan kasihan. Aulia, Rian, dia tidak ingin kamu menderita. Dia tidak ingin kamu merasakan sakit ini. Sakit apa? Dia sakit, Aulia. Sangat sakit. Jantungku rasanya berhenti berdetak. Sakit? Sakit apa? Dito, jangan membuatku bingung. Aku tidak bisa memberitahumu, Aul. Tapi percayalah, Rian pergi bukan karena wanita lain. Dia pergi karena dia tidak ingin kamu melihatnya menderita. Dia mencintaimu. Sangat mencintaimu, bisik Dito, air matanya menetes. Aku terdiam. Kepalaku pusing. Jadi, Rian tidak pergi karena wanita lain? Dia pergi karena dia sakit? Aku mengucapkan terima kasih pada Dito, lalu pergi. Aku berjalan tanpa arah. Semua rencana balas dendamku, semua amarahku, tiba-tiba terasa begitu konyol. Aku sudah menyia-nyiakan waktu. Aku sudah menyakiti Arga.
Dan semua ini hanya karena aku tidak tahu kebenaran. Di tengah perjalanan, ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Aku mengangkatnya. Aulia. Suara itu, suara yang sangat kukenal. Aku kembali. Aku menoleh dan melihat sosok Rian berdiri di pinggir jalan, tidak jauh dari tempatku. Wajahnya terlihat pucat, matanya cekung, dan tubuhnya terlihat sangat kurus. Ia tidak lagi sama dengan Rian yang dulu. Ia terlihat sangat sakit. Rian. Bisikku, air mataku jatuh tanpa permisi. Aulia, aku sudah tahu kamu menikah dengan Mas Arga, ucapnya, suaranya lemah. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku tidak pernah berhenti mencintaimu. Aku berjalan mendekatinya. Rian menatapku, matanya penuh dengan penyesalan. Aku meraih tangannya, dan terasa dingin. Aku merasakan ada yang tidak beres. Rian, ada apa? Kamu kenapa? Kenapa kamu pergi? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Tanyaku, suaraku bergetar. Aku tidak mau membuatmu khawatir, jawabnya. Aku hanya ingin kamu bahagia. Aku tahu Mas Arga bisa membuatmu lebih bahagia dariku. Aku menangis, mencengkeram erat tangannya. Kenapa? Rian? Kenapa kamu tega? Maafkan aku, Aul. Aku akan menjelaskan semuanya. Tapi, aku tidak punya banyak waktu. Tiba-tiba, ia batuk, dan darah keluar dari mulutnya. Aku berteriak, panik. Beberapa orang mendekat. Rian jatuh pingsan di pelukanku. Rian, teriakku. Seorang wanita mendekat, wajahnya terlihat khawatir. Dia adalah wanita yang ada di foto yang kutemukan. Rian, teriaknya, wajahnya dipenuhi air mata. Aku menatapnya. Siapa kamu? Aku dokter yang merawatnya, jawabnya. Rian, dia sakit. Kanker otak stadium akhir. Dia tidak punya banyak waktu. Duniaku runtuh. Semua dendam, semua amarah, semua rencana balas dendam, kini terasa seperti debu. Rian tidak meninggalkanku karena wanita lain. Ia meninggalkanku karena ia tidak ingin aku melihatnya mati. Ia ingin aku bahagia. Dan ia ingin aku bahagia dengan kakaknya. Aku menangis, memeluk Rian yang tidak sadarkan diri. Aku merasa begitu bodoh. Bodoh karena salah paham. Bodoh karena tidak bertanya. Bodoh karena menganggapnya pengkhianat. Dunia seolah berhenti berputar saat ambulans membawa Rian pergi. Aku duduk di mobil, wajahku basah oleh air mata, sementara dokter wanita yang merawatnya, namanya Diana, duduk di sampingku, mencoba menenangkanku. Di belakang kami, Arga tiba dengan panik, wajahnya pucat pasi saat melihat kondisi Rian. Aulia, apa yang terjadi? Kenapa dia begini? Tanya Arga, suaranya bergetar. Aku tidak bisa menjawab. Tenggorokanku tercekat. Rasanya begitu sulit untuk bernapas. Aku hanya bisa menggeleng, dan kembali menangis. Arga menatapku, matanya dipenuhi kebingungan. Namun, saat tatapannya jatuh pada Diana, ia tahu. Ia tahu bahwa semua rahasia yang ia dan Rian sembunyikan, kini telah terungkap. Kami tiba di rumah sakit. Rian langsung dibawa ke ruang gawat darurat. Aku duduk di kursi tunggu, menatap Arga. Matanya penuh dengan kekecewaan dan kemarahan. Ia mendekatiku, duduk di sampingku, namun ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Keheningan di antara kami terasa begitu menusuk. Kenapa, Mas? Bisikku. Kenapa kamu tidak bilang? Arga menghela napas panjang. Aku janji pada Rian. Dia tidak ingin kamu tahu. Dia tidak ingin kamu melihatnya sakit. Dia ingin kamu bahagia. Bahagia? Bagaimana aku bisa bahagia jika aku harus hidup di atas kebohongan? Tanyaku, air mataku kembali mengalir. Tiba-tiba, Arga meraih tanganku. Aul, aku tahu ini salah. Tapi, aku juga mencintaimu.
Aku tidak bisa melihat Rian melukai hatimu. Dan aku juga tidak bisa melihat kamu menderita. Aku bersedia menanggung semua konsekuensi ini. Aku menatapnya. Ia memang pria yang baik. Terlalu baik. Ia rela menanggung semua kebohongan demi kebahagiaanku. Dan aku, yang seharusnya menjadi pendamping hidupnya, malah menjadikannya alat balas dendam. Aku merasa begitu egois. Keluarga Arga tiba. Ibu dan ayah Rian terlihat sangat panik. Mereka menatapku, lalu menatap Arga. Sorot mata mereka penuh dengan tuduhan. Arga, apa yang kalian lakukan? Kenapa Rian jadi begini? Tanya ibu, suaranya dipenuhi amarah. Arga berdiri, menatap ayahnya. Ibu, ayah, Rian, dia sakit. Kanker otak stadium akhir. Dia tidak punya banyak waktu. Ayah dan ibu Rian terdiam. Mereka menatap Arga, lalu menatapku. Tatapan mereka berubah. Dari tuduhan, menjadi penyesalan. Mereka tahu, Arga dan aku bukanlah orang yang harus disalahkan. Justru Rianlah yang melakukan ini semua demi kebaikan kami. Aulia, kamu tahu semua ini? Tanya ayah, suaranya bergetar. Aku mengangguk. Aku baru tahu, Om. Aku minta maaf. Kenapa kamu minta maaf? Tanya ibu, suaranya lembut. Kamu tidak salah. Rian, dia yang bersalah. Dia yang harusnya minta maaf padamu. Tiba-tiba, seorang suster keluar dari ruang gawat darurat. Kondisinya stabil. Dia sudah sadar. Aku dan Arga langsung berdiri, berjalan ke arahnya. Bolehkah kami masuk? Tanyaku. Hanya satu orang, jawab suster. Aku menatap Arga, memberinya isyarat untuk masuk. Tapi Arga menggeleng. Kamu saja, Aul. Kamu yang lebih berhak. Aku masuk ke dalam ruangan. Rian terbaring lemah di ranjang. Wajahnya pucat, tubuhnya terlihat sangat kurus. Matanya terbuka, menatapku. Ada penyesalan di sana. Rian. Bisikku, air mataku kembali mengalir. Aulia, kamu datang. Bisiknya, suaranya sangat lemah. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. Tangannya terasa dingin. Kenapa kamu lakukan ini, Rian? Kenapa kamu tinggalkan aku? Kenapa kamu tidak bilang? Rian tersenyum lemah. Aku tidak ingin kamu melihatku seperti ini. Aku tidak ingin kamu merasakan sakit ini. Aku ingin kamu bahagia. Aku tidak bisa bahagia, Rian. Tidak tanpa kamu. Kamu bisa, Aulia. Dengan Mas Arga. Dia pria yang baik. Dia akan menjagamu lebih baik dari aku. Aku menangis, mencium tangannya. Aku bodoh, Rian. Aku bodoh. Aku ingin balas dendam padamu. Aku menikah dengan Mas Arga karena aku ingin membuatmu cemburu. Aku menyesal. Jangan menyesal, Aulia. Keputusanmu benar. Kalian memang seharusnya bersama. Aku sudah tahu ini sejak awal. Aku yang meminta Mas Arga untuk menjagamu. Aku yang meminta dia untuk mencintaimu. Duniaku runtuh. Jadi, semua ini adalah rencana Rian? Ia meminta Arga untuk mencintaiku? Rian, aku tidak mengerti. Bisikku. Mas Arga, dia mencintaimu sejak lama. Aul. Bahkan sebelum aku bersamamu. Aku tahu itu. Dan aku tahu, dia akan menjagamu lebih baik dariku. Dia pria yang baik. Dia pantas mendapatkanmu. Dan kamu pantas mendapatkan dia. Air mataku jatuh, membasahi wajahnya. Aku merasa begitu bodoh. Aku sudah menyia-nyiakan waktu. Aku sudah menyakiti hati Arga, hanya karena aku tidak tahu kebenaran. Rian tersenyum, lalu memejamkan matanya. Aulia, aku akan pergi. Tapi, aku ingin kamu bahagia. Janji padaku. Janji padaku bahwa kamu akan bahagia dengan Mas Arga. Aku mengangguk, mencengkeram erat tangannya.
Aku janji, Rian. Aku janji. Di luar ruangan, Arga duduk di kursi, wajahnya terlihat sedih. Aku keluar, lalu duduk di sampingnya. Ia menatapku, matanya penuh dengan pertanyaan. Mas, dia mau kita bahagia. Bisikku. Dia mau kita bahagia bersama. Arga menunduk. Aku tahu, Aul. Aku tahu. Dia yang meminta Mas Arga untuk menjagaku, kan? Arga mengangguk. Ya. Dia tahu aku mencintaimu. Dia tahu aku akan menjagamu. Dia hanya ingin kamu bahagia. Aku menangis, lalu memeluk Arga. Pelukan ini terasa berbeda. Tidak lagi penuh dengan sandiwara. Pelukan ini terasa tulus, penuh dengan cinta. Aku sudah menemukan cinta yang sejati. Bukan pada Rian, tapi pada Arga. Dan aku tahu, ini adalah hadiah dari Rian. Aku akan menjalani hidupku. Aku akan mencintai Arga. Aku akan membuat Rian bahagia. Aku akan membuktikan padanya bahwa keputusannya tidak sia-sia. Aku akan bahagia. Bahagia dengan pria yang sudah ditakdirkan untukku. Arga. Di hari-hari berikutnya, kami tinggal di rumah sakit. Aku dan Arga bergantian menjaga Rian. Kami tidak lagi berbicara banyak. Setiap hening di antara kami bukan lagi canggung, melainkan dipenuhi oleh pengertian mendalam. Luka-luka yang dulu begitu dalam, kini terasa seperti bekas luka yang perlahan-lahan sembuh. Dendam yang dulu begitu membara, kini telah sirna, digantikan oleh penyesalan yang mendalam dan cinta yang tulus. Rian menghabiskan hari-harinya di antara tidur dan sadar. Ketika ia sadar, ia akan meminta kami untuk bercerita. Dia ingin tahu tentang hidup kami. Ia ingin tahu apakah kami bahagia. Aku selalu tersenyum, mengatakan bahwa aku bahagia. Aku tidak berbohong. Aku memang bahagia. Kebahagiaan yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Suatu malam, Rian meminta kami untuk mendekat. Wajahnya terlihat damai, tapi matanya memancarkan kesedihan. Mas Arga, Aul, bisakah kalian janji padaku? Bisiknya, suaranya sangat lemah. Janji apa, Rian? Tanya Arga, matanya berkaca-kaca. Janji untuk tetap bersama. Janji untuk saling mencintai. Dan janji untuk hidup bahagia. Aku dan Arga saling bertatapan, lalu mengangguk. Kami janji, Rian. Jawabku, suaraku bergetar. Terima kasih, bisiknya, lalu ia memejamkan matanya. Sebuah senyum tipis terukir di bibirnya. Hari-hari berikutnya terasa sangat berat. Rian semakin lemah. Ia tidak lagi bisa berbicara, hanya bisa tersenyum. Senyum yang begitu tulus, yang membuat hatiku terasa sakit. Aku tahu, ia akan pergi. Aku tahu, ia akan meninggalkan kami. Suatu pagi, saat aku sedang memegang tangannya terasa dingin. Matanya terbuka, menatapku, lalu menatap Arga. Sebuah air mata jatuh dari sudut matanya. Lalu, ia tersenyum, dan napasnya berhenti. Rian, Rian. Teriakku, mengguncang tubuhnya. Jangan tinggalkan aku. Jangan. Arga memelukku, menenangkanku. Sudah, Aul. Sudah. Dia sudah tidak sakit lagi. Aku menangis, mencengkeram erat ke meja Arga. Rian sudah pergi. Ia sudah pergi selamanya. Ia pergi setelah memberiku hadiah yang tak ternilai. Cinta yang tulus dari kakaknya. Pemakaman Rian berlangsung dengan sederhana. Hanya ada aku, Arga, dan orang tua Rian. Mereka menangis, memelukku, dan memintaku untuk tetap kuat. Aku tahu, mereka sudah mengerti semuanya. Mereka sudah tahu bahwa ini semua adalah rencana Rian. Aulia, terima kasih sudah datang ke dalam hidup Arga. Kami akan menganggapmu sebagai anak kami sendiri, bisik Ibu Rian, memelukku erat. Aku menangis, membalas pelukannya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya bisa mengangguk. Setelah pemakaman,
Aku dan Arga kembali ke rumah kami. Rumah itu terasa hampa tanpa Rian. Aku duduk di sofa, menatap foto Rian yang terpajang di ruang tamu. Foto itu diambil saat kami masih bersama. Rian terlihat sangat bahagia. Dia ingin kita bahagia. Aul, bisik Arga, duduk di sampingku. Aku mengangguk. Aku tahu, Mas. Aku tahu. Kita akan melakukannya. Kita akan hidup bahagia. Demi Rian. Aku memeluknya. Pelukan ini terasa berbeda. Pelukan ini terasa tulus. Tidak lagi penuh dengan dendam. Tidak lagi penuh dengan keraguan. Hanya ada cinta. Seminggu setelah pemakaman, aku memutuskan untuk kembali bekerja. Aku tidak ingin tenggelam dalam kesedihan. Aku harus melanjutkan hidupku. Aku harus bahagia. Demi Rian. Arga sangat mendukungku. Ia membantuku kembali bersemangat. Ia selalu ada, menemaniku saat aku merindukan Rian. Ia selalu ada, menenangkanku saat aku menangis. Ia adalah jangkar di tengah badai. Suatu malam, saat kami sedang makan malam, Arga tiba-tiba bertanya, "Aul, apa kamu mencintaiku?" Pertanyaannya membuatku terdiam. Aku menatapnya. Matanya penuh dengan harapan. "Aku tidak tahu, Mas," jawabku jujur. Aku masih dalam proses. Aku masih mencoba untuk melupakan Rian. Tapi, aku merasa nyaman berada di sisimu. Aku merasa aman bersamamu." Arga tersenyum. "Itu sudah cukup, Aul. Aku tidak memintamu untuk mencintaiku secepat kilat. Aku akan menunggumu. Aku akan menunggumu sampai kamu benar-benar mencintaiku." Aku menangis. Arga sangat sabar. Ia tidak pernah memaksaku. Ia selalu memberiku ruang. Dan aku tahu, aku sangat beruntung memilikinya. Malam itu, kami tidur di ranjang yang sama. Aku memeluknya erat. Aku bisa merasakan detak jantungnya. Detak jantung yang begitu tulus. Aku tahu, aku sudah menemukan rumahku. Bukan rumah fisik, tapi rumah di hati. Rumah yang akan selalu menjagaku. Aku menatapnya, lalu mengecup pipinya. Aku akan mencoba, Mas. Aku akan mencoba untuk mencintaimu. Arga tersenyum, lalu mengecup keningku. Aku tahu, Aul. Aku tahu. Pagi itu, aku terbangun dengan perasaan yang berbeda. Kabut duka yang menyelimuti hatiku selama beberapa minggu terakhir perlahan-lahan mulai menipis, digantikan oleh secercah harapan. Di sampingku, Arga masih terlelap. Wajahnya terlihat begitu damai, tanpa beban. Aku menatapnya, merasakan kehangatan yang tak terlukiskan. Ini bukan lagi tentang dendam, bukan lagi tentang Rian. Ini adalah tentang aku dan Arga. Tentang cinta yang tumbuh dari puing-puing kehancuran. Setelah Rian pergi, Arga memutuskan untuk mengambil cuti dari pekerjaannya. Ia ingin menghabiskan waktu bersamaku, menemaniku melewati masa-masa sulit ini. Kami menghabiskan hari-hari dengan hal-hal sederhana. Kami memasak bersama, menonton film, atau sekadar duduk di sofa sambil membaca buku. Di tengah semua kesederhanaan itu, aku menemukan kebahagiaan. Kebahagiaan yang tulus, yang tidak pernah kupaksakan. "Kamu kenapa, Aul?" tanya Arga suatu sore, saat kami sedang duduk di teras. "Tidak ada, Mas. Aku bahagia," jawabku, tersenyum. Arga menatapku, matanya memancarkan kebahagiaan yang sama. "Aku juga, Aul. Aku sangat bahagia." Kami tidak lagi berbicara tentang Rian. Kami hanya berbicara tentang masa depan kami. Kami merencanakan liburan, mendiskusikan rencana bisnis, dan bahkan berbicara tentang kemungkinan memiliki anak. Semua pembicaraan itu terasa begitu nyata, begitu tulus, dan begitu membahagiakan. Suatu malam, saat Arga sudah terlelap, aku memutuskan untuk pergi ke perpustakaan mininya. Aku ingin mencari buku yang bisa menemaniku tidur. Saat aku sedang mencari, mataku tertuju pada sebuah buku yang diletakkan di sudut, tersembunyi di balik tumpukan buku lain.
Buku itu adalah sebuah jurnal. Jurnal Rian. Jantungku berdebar kencang. Aku tahu, aku tidak seharusnya membukanya. Tapi, rasa penasaran itu terlalu kuat. Aku mengambilnya, lalu duduk di sofa. Dengan tangan gemetar, aku membuka halaman pertama. Tulisan tangan Rian yang rapi memenuhi setiap lembar. 20 Mei. Hari ini dokter bilang kondisiku semakin parah. Kanker otak ini menggerogoti hidupku. Aku tidak tahu harus bilang apa pada Aulia. Aku tidak ingin dia menderita. Aku tidak ingin dia melihatku seperti ini. Air mataku jatuh. Rian, dia menulis semua ini. Dia menyembunyikan semua ini. 3 Juni. Aku sudah memutuskan. Aku akan meninggalkan Aulia. Aku tahu ini akan menyakitinya. Tapi, ini adalah satu-satunya cara untuk membuatnya bahagia. Aku akan pergi jauh. Aku akan menghilang dari hidupnya. Aku akan memintanya untuk menikah dengan Mas Arga. Aku tahu Mas Arga mencintainya. Mas Arga akan menjaganya lebih baik dari aku. Mas Arga akan memberinya kebahagiaan yang tidak bisa aku berikan. Aku menangis, mencengkeram erat jurnal itu. Semua ini adalah rencana Rian. Ia tidak meninggalkanku karena wanita lain. Ia meninggalkanku karena ia mencintaiku. Ia ingin aku bahagia. Dan ia ingin aku bahagia dengan kakaknya. Aku terus membaca. Setiap lembar diisi dengan kisah tentang perjuangannya. Ia tidak hanya melawan penyakitnya, tapi juga melawan hatinya sendiri. Ia harus rela melihatku bahagia dengan kakaknya, demi kebahagiaanku. 10 Juli. Aku sudah melihatnya. Aulia dan Mas Arga. Mereka terlihat sangat bahagia. Aku tidak tahu harus merasa apa. Sedih karena tidak bisa memilikinya. Tapi, bahagia karena dia bahagia. Dia pantas bahagia. Aku menangis, suaraku bergetar. Aku merasa begitu bodoh. Aku sudah menyakiti hati Arga, hanya karena aku tidak tahu kebenaran. 15 Agustus. Aku tahu. 15 Agustus. Aku tahu, hidupku tidak akan lama lagi. Aku hanya punya satu permintaan. Aku ingin melihat Aulia bahagia. Aku ingin melihatnya tersenyum. Aku ingin dia tahu, aku tidak pernah berhenti mencintainya. Aku menutup jurnal itu. Aku tidak bisa lagi menahan tangisku. Semua amarahku, semua dendamku, kini telah sirna, digantikan oleh penyesalan yang mendalam. Rian tidak bersalah. Aku yang bersalah. Aku yang seharusnya percaya padanya. Aku yang seharusnya mencari tahu kebenarannya. Aku kembali ke kamar. Arga sudah terbangun. Ia menatapku dengan tatapan khawatir. "Aul, kenapa kamu menangis?" tanyanya, suaranya lembut. Aku memeluknya, mencengkeram erat ke mejanya. "Mas, Rian, dia tidak bersalah. Aku yang bodoh. Aku yang bodoh," bisikku. Arga membalas pelukanku. Ia tahu, aku sudah membaca jurnal itu. Ia tahu, semua rahasia kini sudah terungkap. Bukan kamu yang bodoh, Aul. Dia yang terlalu mencintaimu. Dia yang terlalu mencintaimu sampai rela mengorbankan segalanya. Aku menangis, mencium pipinya. "Terima kasih, Mas. Terima kasih sudah mencintaiku. Terima kasih sudah menjagaku. Terima kasih sudah menepati janji Rian." Arga tersenyum, lalu mengecup keningku. "Aku mencintaimu, Aul. Sangat mencintaimu." Malam itu, kami tidur dengan tenang. Tidak ada lagi rahasia di antara kami. Tidak ada lagi kebohongan. Hanya ada cinta. Aku tahu, Rian sudah bahagia. Ia sudah bahagia karena ia melihatku bahagia. Ia sudah bahagia karena ia tahu, aku sudah menemukan cinta yang sejati. Pagi itu, aku terbangun dengan perasaan yang berbeda. Hati yang dulu dipenuhi dengan dendam dan kebingungan, kini terasa lega. Membaca jurnal Rian telah membuka mataku, membuang semua kabut prasangka yang selama ini menyelimutiku. Dendamku pada Rian sirna,
tergantikan oleh penyesalan yang mendalam dan rasa syukur. Penyesalan karena telah salah paham, dan syukur karena aku kini tahu kebenaran. Di sampingku, Arga masih terlelap. Wajahnya yang damai membuatku merasa aman. Aku meraih tangannya, mencium punggung tangannya dengan lembut. Aku tidak akan pernah lagi meragukan cintanya. Kami menghabiskan pagi dengan keheningan yang nyaman. Arga tahu aku sudah membaca jurnal itu, dan aku tahu dia menunggu aku untuk bicara. Setelah sarapan, kami duduk di sofa, saling menatap. "Mas, aku minta maaf," bisikku, suaraku bergetar. "Aku bodoh. Aku menyakiti Mas Arga dengan semua rencana balas dendam ini." Arga tersenyum, senyum yang begitu tulus. "Aku mengerti, Aulia. Aku tahu kenapa kamu melakukannya. Tapi, sekarang, semuanya sudah jelas. Kita tidak perlu membahas masa lalu lagi." "Tidak, Mas. Aku harus," kataku, air mata mulai mengalir. "Aku harus minta maaf. Aku memanfaatkanku. Aku menggunakan Mas Arga untuk membalas dendam pada Rian. Aku tidak pantas untuk Mas Arga." Arga meraih tanganku, menggenggamnya erat. "Aulia, dengarkan aku baik-baik. Aku mencintaimu. Aku sudah mencintaimu sejak lama. Dan aku tahu, Rian juga mencintaimu. Dia melakukan ini semua demi kamu. Dia tidak ingin kamu menderita. Dia ingin kamu bahagia. Dan sekarang, kamu sudah tahu. Jadi, tidak ada lagi yang perlu disesali." Kata-kata Arga menenangkanku. Ia memang pria yang sangat baik. Ia tidak menyalahkanku. Ia tidak marah padaku. Ia hanya mencintaiku. Cinta yang begitu tulus, yang mampu menyembuhkan semua luka di hatiku. Hari itu, kami memutuskan untuk mengunjungi makam Rian. Kami membawa bunga, duduk di samping makamnya, dan menceritakan semua hal yang terjadi. "Rian, aku sudah tahu semuanya," bisikku, suaraku bergetar. "Aku minta maaf. Aku bodoh. Aku seharusnya percaya padamu. Tapi, sekarang, aku sudah bahagia. Aku bahagia dengan Mas Arga. Kami akan melanjutkan hidup kami. Kami akan bahagia. Demi kamu." Arga menggenggam tanganku. "Rian, terima kasih. Terima kasih sudah memberiku Aulia. Aku akan menjaganya. Aku akan membuatnya bahagia. Aku janji." Setelah dari makam, kami pergi ke rumah orang tua Rian. Mereka menyambut kami dengan hangat, dengan senyum yang tulus. Mereka tahu, kami sudah tahu semuanya. Mereka tidak lagi menatapku dengan curiga, tidak lagi dengan tuduhan. Mereka menatapku dengan kasih sayang, dengan kebahagiaan. "Aulia, kami senang kamu ada di sini," bisik ibu, memelukku. "Kami tahu, Rian akan bahagia melihatmu bahagia. Kamu sudah menjadi bagian dari keluarga ini." Aku membalas pelukan ibu. Aku merasa begitu beruntung. Aku sudah menemukan keluarga. Keluarga yang akan selalu ada untukku. Malam itu, kami kembali ke rumah. Aku dan Arga duduk di sofa, saling berpelukan. Kami tidak lagi berbicara. Kami hanya menikmati keheningan yang ada. "Mas, aku mencintaimu," bisikku. Arga terdiam. Ia menatapku, matanya berkaca-kaca. "Aul, aku sudah menunggu kata-kata itu." Aku tersenyum, lalu mengecup bibirnya. Ciuman itu terasa berbeda. Ciuman yang penuh dengan cinta, yang tulus, yang tidak lagi dipenuhi dengan keraguan. "Mas Arga, aku tidak tahu harus bilang apa. Aku bahagia. Aku bahagia berada di sisimu. Aku bahagia menjadi istrimu." "Aku juga, Aul. Aku sangat bahagia. Terima kasih sudah datang ke dalam hidupku," bisiknya. Kami saling berpelukan, menikmati kebahatan itu. Malam itu, kami tidur dengan tenang. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi dendam. Hanya ada cinta. Cinta yang tumbuh dari puing-puing kehancuran. Keesokan harinya,
Aku kembali bekerja. Aku tidak ingin tenggelam dalam kesedihan. Aku harus melanjutkan hidupku. Aku harus bahagia. Demi Rian. Dan demi Arga. Arga sangat mendukungku. Ia selalu ada, menemaniku saat aku merindukan Rian. Ia selalu ada, menenangkanku saat aku menangis. Ia adalah jangkar di tengah badai. Suatu malam, saat kami sedang makan malam, Arga tiba-tiba bertanya, "Aulia, apa kamu ingin memiliki anak?" Pertanyaannya membuatku terdiam. Aku menatapnya. Matanya penuh dengan harapan. Aku tersenyum, lalu mengangguk. "Ya, Mas. Aku ingin." Arga tersenyum, lalu mengecup keningku. "Kita akan memiliki keluarga. Keluarga yang akan kita cintai. Keluarga yang akan kita jaga. Demi Rian." Aku memeluknya. Aku tahu, Rian akan bahagia melihat kami bahagia. Ia sudah memberikan kami hadiah yang tak ternilai, cinta yang tulus dari kakaknya. Pagi-pagi sekali, sebuah kotak besar berisi barang-barang peninggalan Rian tiba di rumah kami. Kotak itu diantar oleh seorang kurir dari rumah orang tua Arga. Aku duduk di ruang tengah, menatap kotak itu dengan hati yang berat. Arga mendekatiku, duduk di sampingku, dan mengusap pundakku dengan lembut. "Ayah dan ibu ingin kamu menyimpannya, Aulia," bisiknya. "Mereka bilang, kamu adalah satu-satunya orang yang paling berhak atas barang-barang ini." Aku mengangguk, lalu membuka kotak itu. Di dalamnya, ada berbagai macam kenangan. Ada beberapa sketsa arsitektur Rian, beberapa buku, dan juga sebuah kotak kecil dari kayu. Aku mengambil kotak itu, membukanya, dan menemukan sebuah jam tangan kuno di dalamnya. Jam tangan yang selalu Rian pakai. Jantungku berdebar kencang. Ini jam tangan Rian," bisikku. "Dia tidak pernah melepaskannya." Arga tersenyum. Jam tangan itu adalah hadiah dari ayah saat ulang tahunnya yang ke-17. Dia sangat menyukainya. Aku memegang jam tangan itu, merasakan kehangatan yang tak terlukiskan. Rasanya seperti Rian masih ada di sini, di sampingku. Aku menangis, membiarkan air mataku mengalir. "Rian, terima kasih," bisikku. "Terima kasih sudah memberiku hadiah yang tak ternilai." Arga memelukku, menenangkanku. "Sudah, Aul. Dia sudah bahagia." Hari-hari berikutnya, aku menghabiskan waktuku dengan menata kembali barang-barang peninggalan Rian. Aku melihat foto-fotonya, membaca surat-suratnya, dan bahkan mencoba memakai jam tangannya. Setiap kali aku melakukannya, aku merasa seperti Rian masih ada di sini, di sampingku. Suatu malam, saat Arga sedang sibuk dengan pekerjaannya, aku memutuskan untuk pergi ke studio lukis Rian. Studio yang selama ini tidak pernah kudatangi. Aku mengambil kunci, lalu pergi ke sana. Saat aku tiba, studio itu terlihat sangat rapi. Ada beberapa lukisan yang belum selesai. Lukisan itu adalah lukisanku. Rian, dia sedang melukisku. Aku menatap lukisan itu, air mataku jatuh tanpa permisi. Rian tidak pernah memberitahuku bahwa dia melukis. Dia selalu bilang, dia hanya bisa menggambar sketsa arsitektur. Aku melihat sekeliling. Ada banyak lukisan lain. Lukisan-lukisan itu adalah lukisan kenangan. Lukisan kami. Lukisan saat kami makan malam romantis, saat kami berlibur di pantai, dan saat kami menari di bawah bulan. Semua lukisan itu adalah kenangan yang tidak akan pernah kulupakan. Aku duduk di bangku, menatap lukisan itu. Tiba-tiba, ponselku berdering. "Arga." "Halo, Mas." "Aul, kamu di mana?" "Aku sudah pulang. Kamu tidak ada di rumah." Suara Arga terdengar cemas. Aku di studio Rian, Mas." Arga terdiam. Kamu tidak apa-apa." "Aku tidak apa-apa, Mas. Aku hanya merindukannya. Tunggu aku di sana. Aku akan ke sana." Tidak butuh waktu lama bagi Arga untuk tiba. Ia melihatku,
lalu menatap lukisan-lukisan itu. Matanya memancarkan kesedihan, namun juga kebahagiaan. Dia melukismu? Bisiknya. Aku mengangguk. Dia tidak pernah memberitahuku. Arga mendekat, lalu mengusap lukisan itu. Rian selalu bilang, dia hanya bisa melukis orang yang paling dia cintai. Dan orang itu, kamu. Aku menangis, lalu memeluk Arga. Aku bodoh, Mas. Aku sangat bodoh. Tidak, Aul. Kamu tidak bodoh. Kamu hanya tidak tahu, bisiknya. Malam itu, kami menghabiskan waktu di studio lukis Rian. Kami berbicara tentang kenangan kami, tentang Rian, dan tentang masa depan kami. Kami tidak lagi merasa hampa. Kami merasa seperti Rian masih ada di sini, di samping kami. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk melanjutkan lukisan Rian yang belum selesai. Aku mengambil kuas, lalu mulai melukis. Aku tidak tahu apakah aku bisa. Tapi, aku ingin mencobanya. Aku ingin membuat Rian bahagia. Arga sangat mendukungku. Ia membantuku, memberiku masukan, dan bahkan membantuku menyiapkan kanvas. Di tengah semua itu, aku menemukan kebahagiaan. Kebahagiaan yang tulus, yang tidak pernah kupaksakan. Lukisan ini, indah, Aulia, bisik Arga, menatap lukisanku. Ini bukan lukisanku, Mas. Ini lukisan Rian. Aku hanya menyelesaikannya. Jawabku. Ini lukisan kalian. Kalian berdua menyelesaikannya. Bisiknya. Aku menatapnya. Matanya penuh dengan cinta. Aku tahu, aku sudah menemukan rumahku. Bukan rumah fisik, tapi rumah di hati. Rumah yang akan selalu menjagaku. Beberapa bulan kemudian, aku berhasil menyelesaikan lukisan itu. Aku memajangnya di ruang tamu. Lukisan itu adalah lukisan Rian dan aku. Kami berdua terlihat sangat bahagia. Dia akan bahagia melihat ini. Aul, bisik Arga, memelukku dari belakang. Aku tersenyum. Aku tahu, Mas. Aku tahu. Kehidupan pernikahan kami dengan Arga kini terasa seperti simfoni yang harmonis. Kami menjalani hari-hari dengan tawa, cinta, dan pemahaman yang dalam. Kenangan Rian tidak lagi menjadi luka yang menganga, melainkan benang emas yang mengikat hati kami berdua. Setiap kali aku menatap lukisan kami yang kubuat di studio Rian, aku merasakan kehadiran Rian, seolah-olah dia tersenyum, bahagia melihat kami. Suatu sore, Arga pulang dari kantor dengan wajah ceria. Dia memegang sebuah tas kertas di tangannya. Tebak apa yang aku bawa? Tanyanya, matanya berbinar. Apa, Mas? Tanyaku penasaran. Sesuatu yang akan membuat hidup kita lebih berwarna. Jawabnya, lalu memberikan tas itu padaku. Aku membukanya, dan mataku melebar. Di dalamnya ada beberapa buku tentang kehamilan dan panduan untuk orang tua. Jantungku berdebar kencang. Mas, apa ini? Tanyaku, suaraku tercekat. Arga tersenyum, lalu memelukku. Aku ingin kita memiliki anak, Aulia. Aku ingin kita membangun keluarga yang bahagia. Keluarga yang akan kita cintai. Keluarga yang akan kita jaga. Demi Rian. Air mataku jatuh tanpa permisi. Aku memeluknya erat, mencengkeram kemejanya. Mas, aku juga ingin. Aku sangat ingin. Malam itu, kami menghabiskan waktu dengan membaca buku-buku itu. Kami berbicara tentang nama-nama anak, tentang bagaimana kami akan mendidiknya, dan tentang bagaimana kami akan menghabiskan waktu kami dengannya. Semua pembicaraan itu terasa begitu nyata, begitu tulus, dan begitu membahagiakan. Beberapa bulan kemudian, aku merasa ada sesuatu yang aneh pada tubuhku. Aku sering merasa mual di pagi hari, dan aku juga sering merasa lelah. Arga, yang melihat perubahan itu, menyuruhku untuk pergi ke dokter. Mungkin kamu hanya butuh istirahat, Aulia, katanya, suaranya terdengar cemas. Mungkin, Mas, jawabku, mencoba tersenyum. Keesokan harinya, aku pergi ke dokter. Setelah menjalani beberapa tes,
Dokter tersenyum padaku, matanya berbinar. "Selamat, Nyonya Arga," bisiknya. "Anda hamil. Usia kandungan Anda sudah 8 minggu." Duniaku berhenti berputar. Aku tidak bisa berkata-kata. Aku hamil. Aku akan menjadi seorang ibu. Air mataku jatuh. Namun kali ini, air mata kebahagiaan. Aku bergegas pulang, tidak sabar untuk memberitahu Arga. Saat aku tiba di rumah, Arga sedang duduk di ruang tamu, menunggu dengan cemas. Begitu melihatku, dia langsung berdiri. "Bagaimana, Aul? Kamu baik-baik saja?" Aku tersenyum, lalu menggeleng. "Tidak, Mas. Aku tidak baik-baik saja." Wajah Arga berubah panik. "Ada apa? Apa kata dokter?" Aku meraih tangannya, meletakkannya di perutku. "Mas, kita akan menjadi orang tua." Arga terdiam. Matanya melebar, lalu ia menatapku. Ada air mata di matanya. "Aul, kamu serius?" Aku mengangguk. Arga langsung memelukku, mencium keningku berulang kali. "Terima kasih, Aul. Terima kasih. Aku sangat bahagia." Kami menangis bersama, membiarkan air mata kebahagiaan mengalir. Kami tidak menyangka, hidup kami akan berubah secepat ini. Kami tidak menyangka, kebahagiaan akan datang setelah badai. Malam itu, kami mengadakan makan malam sederhana, merayakan kabar gembira itu. Kami menelepon orang tua Arga, dan mereka menyambut kabar itu dengan gembira. "Aulia, kami sangat bahagia," bisik Ibu Arga di telepon. "Kami akan menjadi kakek dan nenek." Aku tersenyum. "Ya, Bu, kita akan menjadi keluarga yang besar." Seminggu kemudian, kami mengunjungi makam Rian. Kami membawa bunga, duduk di samping makamnya, dan menceritakan semua hal yang terjadi. "Rian, kamu akan menjadi paman," bisikku, suaraku bergetar. Kami akan membesarkan anak kami. Kami akan memberitahunya tentangmu. Kami akan memberitahunya tentang paman yang sangat baik. Paman yang sudah memberinya hadiah terindah." Arga mengangguk, mengusap bahuku. "Rian, terima kasih. Terima kasih sudah memberiku Aulia. Dan terima kasih sudah memberiku hadiah ini. Kami akan menjaganya. Kami akan membuatnya bahagia. Kami janji." Setelah dari makam, kami kembali ke rumah. Kami menghabiskan sisa hari itu dengan berbicara tentang masa depan kami. Kami tidak lagi merasa hampa. Kami merasa seperti Rian masih ada di sini, di samping kami. Ia sudah bahagia. Ia sudah bahagia karena ia melihat kami bahagia. Ia sudah bahagia karena ia tahu, kami akan menjadi orang tua yang baik. Kisah cinta yang tumbuh dari puing-puing duka kini memasuki babak paling indah. Kehamilan membuatku merasa utuh kembali, seolah semua kepingan hatiku yang hancur karena kepergian Rian telah disatukan oleh kehadiran janin di perutku. Arga adalah suami siaga yang paling perhatian. Ia tidak pernah membiarkanku mengangkat beban berat, selalu mengingatkanku untuk istirahat, dan tak pernah absen mengusap perutku sambil membisikkan kata-kata cinta pada calon buah hati kami. "Sudah berapa kali kamu bilang, aku sayang kamu, pada si kecil, Mas?" tanyaku suatu malam, saat Arga sedang mengusap perutku dengan lembut. Arga tersenyum, lalu mengecup keningku. "Aku tidak tahu, Aulia, tapi aku yakin, dia sudah tahu betapa besar cinta kita padanya." Kehidupan pernikahan kami benar-benar berubah. Kami tidak lagi hanya berdua, tapi bertiga. Setiap pagi, Arga akan menyiapkan sarapan untukku, membantuku mengenakan sepatu, dan mengantarku ke kantor. Dia tidak pernah mengeluh, selalu melakukannya dengan tulus. "Mas, kamu tidak perlu repot-repot," bisikku suatu pagi. "Aku bisa melakukannya sendiri." "Aku tidak repot, Aul. Ini adalah tugasku. Tugasku untuk menjaga kamu dan si kecil," jawabnya, suaranya begitu lembut. Di kantor, aku mulai merasa lelah. Perutku semakin besar, dan aku sering merasa mual. Arga, yang menyadarinya, menyuruhku untuk mengambil cuti. "Aulia, kamu tidak perlu memaksakan diri. Kesehatanmu dan si kecil lebih penting," bisiknya. "Tapi, Mas, aku tidak enak dengan atasan," jawabku. "Jangan khawatir. Aku sudah bicarakan semuanya. Mereka mengerti," katanya, lalu memelukku erat. "Sekarang, kamu hanya perlu fokus pada kebahagiaanmu. Fokus pada kebahagiaan si kecil." Aku mengangguk, merasa terharu. Arga selalu tahu apa yang harus ia lakukan. Ia selalu tahu apa yang harus ia katakan. Ia adalah hadiah terindah yang Rian berikan padaku. Kami menghabiskan sisa kehamilanku dengan hal-hal yang sederhana. Kami merapikan kamar bayi, membeli pakaian-pakaian kecil, dan berbicara tentang masa depan. Kami tidak lagi merasa hampa. Kami merasa seperti Rian masih ada di sini, di samping kami. Ia sudah bahagia. Ia sudah bahagia karena ia melihat kami bahagia. Suatu malam, saat kami sedang duduk di sofa,
Aku tiba-tiba merasa perutku sakit. Arga, yang melihat perubahan itu, langsung panik. Aul, ada apa? Kamu kenapa? Tanyanya, suaranya terdengar cemas. Mas, aku rasa dia mau keluar. Bisikku, suaraku bergetar. Arga langsung memelukku, mencium keningku berulang kali. Tenang, Aulia, tenang. Kita akan ke rumah sakit sekarang. Ia menggendongku, membawaku ke mobil. Sepanjang perjalanan, ia tidak berhenti membisikkan kata-kata cinta, mencoba menenangkanku. Aku tahu, ia sangat panik. Aku takut, Mas, bisikku. Jangan takut, Aulia. Aku ada di sini. Aku tidak akan meninggalkanmu, jawabnya, suaranya begitu tulus. Kami tiba di rumah sakit. Aku langsung dibawa ke ruang bersalin. Arga tidak pernah melepaskan tanganku. Ia tetap di sisiku, menemaniku, memberiku kekuatan. Mas, aku tidak kuat, bisikku. Kamu kuat, Aulia. Kamu sangat kuat. Aku ada di sini. Aku tidak akan meninggalkanmu, jawabnya. Setelah berjam-jam berjuang, akhirnya, aku mendengar suara tangisan. Tangisan yang begitu indah. Tangisan yang begitu menenangkan. Selamat, Nyonya Arga. Bayi Anda laki-laki, bisik suster. Aku menangis, lalu menatap Arga. Matanya berkaca-kaca. Ia mencium keningku, lalu mencium pipiku. Terima kasih, Aul. Terima kasih. Dia sangat cantik. Kami memeluk anak kami, membiarkan air mata kebahagiaan mengalir. Kami tidak menyangka, kebahagiaan akan datang setelah badai. Kami tidak menyangka, cinta akan tumbuh dari puing-puing duka. Seminggu kemudian, kami pulang ke rumah. Orang tua Arga datang. Mereka menyambut kami dengan hangat, dengan senyum yang tulus. Mereka menggendong cucu mereka, dan air mata kebahagiaan jatuh dari mata mereka. Selamat, Aulia. Selamat, bisik Ibu Arga. Dia mirip dengan Rian. Dia memiliki mata Rian. Aku terdiam. Aku menatap mata anakku. Matanya memang mirip dengan mata Rian. Mata yang begitu tulus, yang begitu polos. Aku tersenyum. Rian, dia tidak pergi. Dia hanya berganti rupa. Ia hadir kembali dalam hidup kami, dalam wujud anak kami. 4 tahun berlalu, dan hidupku bagaikan lukisan yang sempurna. Setiap goresan memiliki makna, dan setiap warna melambangkan sebuah kenangan. Dendam yang dulu memenuhi hatiku kini telah sirna sepenuhnya, tergantikan oleh cinta yang tulus dan kebahagiaan yang tak terhingga. Aku, Aulia, kini menjadi ibu dari seorang anak laki-laki yang sangat tampan, Rian Arga Putra. Namanya adalah perpaduan sempurna dari dua pria yang paling aku cintai di dunia ini. Rian, yang memberiku cinta sejati, dan Arga, yang membantuku menemukannya. Suatu sore, aku dan Arga sedang bermain dengan Rian kecil di taman. Rian kecil, dengan mata bulatnya yang persis seperti mata almarhum Rian, berlari-lari sambil tertawa riang. Tawanya adalah melodi terindah yang pernah kudengar. Aulia, coba lihat dia, bisik Arga, matanya berbinar. Dia sangat mirip dengan Rian. Ya, Mas, jawabku, tersenyum. Dia adalah hadiah terindah yang Rian berikan pada kita. Arga mengangguk, lalu memelukku dari belakang. Aku sangat beruntung, Aulia. Aku beruntung bisa memilikimu. Aku beruntung bisa memiliki dia. Aku membalas pelukannya. Aku tahu, aku juga sangat beruntung. Aku telah menemukan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang tidak pernah kupaksakan, yang tumbuh dari puing-puing kehancuran. Malam harinya, setelah Rian kecil tertidur, aku dan Arga duduk di teras, memandangi bintang-bintang. Mas, apa kamu masih memikirkan Rian? Tanyaku. Setiap hari, jawabnya, suaranya lembut. Tapi, bukan lagi dengan kesedihan, melainkan dengan rasa syukur. Karena dia, aku bisa memilikimu. Aku tersenyum, lalu menyandarkan kepalaku di bahunya. Mas, aku juga sangat bersyukur. Dulu, aku pikir balas dendam paling manis adalah dengan menikahi Mas Arga. Tapi, sekarang aku tahu, balas dendam paling manis adalah dengan hidup bahagia. Arga mengecup keningku. Kamu benar, Aulia. Balas dendam terbaik adalah hidup dengan bahagia, dan membuat mereka yang menyakitimu menyesal seumur hidup. Kami terdiam, menikmati keheningan yang ada. Aku tahu, Rian akan bahagia melihat kami seperti ini. Ia sudah memberikan kami hadiah yang tak ternilai, cinta yang tulus dari kakaknya. Beberapa hari kemudian, kami pergi ke makam Rian. Kami membawa Rian kecil bersama kami. Rian kecil membawa bunga, lalu meletakkannya di makam Rian. Paman Rian, ini Rian, bisikku pada Rian kecil. Paman Rian adalah paman yang sangat baik. Paman Rian yang sudah memberikan kita hadiah terindah. Rian kecil tersenyum, lalu melambaikan tangannya ke makam. Aku menatap Arga, matanya berkaca-kaca. Rian, lihat dia. Dia akan menjadi anak yang baik. Dia akan menjadi anak yang kuat, bisik Arga. Kami akan membesarkannya dengan cinta. Kami akan membuatnya bahagia. Setelah dari makam, kami pergi ke rumah orang tua Arga. Mereka menyambut kami dengan hangat. Mereka memeluk Rian kecil, lalu memelukku dan Arga. Aulia, kami sangat bahagia, bisik Ibu Arga. Rian, dia akan bahagia melihat kalian seperti ini. Aku tersenyum.
Ya, Bu. Kami tahu. Kami menghabiskan sisa hari itu dengan kebahagiaan. Kami makan malam bersama, berbicara tentang masa lalu, dan merencanakan masa depan. Kami tidak lagi merasa hampa. Kami merasa seperti Rian masih ada di sini, di samping kami. Ia sudah bahagia. Ia sudah bahagia karena ia melihat kami bahagia. Malam harinya, setelah pulang, aku dan Arga duduk di teras, menatap bintang-bintang. Mas, aku mencintaimu, bisikku. Arga tersenyum, lalu mengecup keningku. Aku juga, Aul. Aku sangat mencintaimu. Sekarang, besok, dan selamanya. Aku tersenyum. Aku tahu, ini adalah akhir dari kisahku. Akhir yang bahagia. Aku telah menemukan cinta sejati. Aku telah menemukan kebahagiaan. Dan aku tahu, semua ini adalah hadiah dari Rian. Aku menatap bintang-bintang, lalu tersenyum. Rian, terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Sekarang, aku sudah bahagia. Dan aku janji, aku akan bahagia selamanya. Dan babak terakhir dari cerita ini berakhir. Sebuah kisah yang dimulai dengan dendam dan air mata, namun berakhir dengan cinta dan kebahagiaan yang tak terhingga. Karena terkadang, balas dendam paling manis bukanlah tentang membalas rasa sakit, melainkan tentang menemukan kebahagiaan sejati. Dan aku, Aulia, sudah menemukannya. Aku sudah menemukan kebahagiaan sejati di sisi Arga. Dan di dalam diri anak kami.